Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Sulit untuk mengidentifikasi seorang Murtada Mutahari dengan satu gelar atau profesi saja. Beliau merupakan intelektual par excellence abad 20, seorang ulama, filosof, pemikir, dan penulis kenamaan. Bukan saja oleh bangsa Iran, melainkan pula seluruh negeri-negeri Islam lainnya, atau bahkan sampai ke negeri-negeri sekuler. Kali ini, beliau hadir dengan karya sebagai seorang filosof ulama yang membahas seputar struktur atau tindakan dari ego, emosi, estetika, teori penyembahan, dan hakikat diri yang kemudian dirangkum dalam satu buku yang berjudul Falsafah Akhlak. Buku ini kemudian diterbitkan oleh Roshan Fikir pada tahun 2012 dengan jumlah halaman 276 yang tersusun ke dalam 12 bab. Nah, mari kita mulai dengan kriteria perbuatan akhlaki. Yang pertama, pandangan dari Bertrand Russell. Seolah mewakili pandangan materialisme individualisme, Bertrand Russell memaparkan bahwa kepentingan ego individu yang merupakan kriteria perbuatan akhlaki. Bahwa saya tidak mencuri sapi Anda karena saya tidak ingin sapi saya dicuri. Nah, kriteria akhlak seperti itu sangatlah individualis, sangatlah egoistis. Karena perbuatan akhlak kita itu bergantung dengan perbuatan akhlak orang lain kepada kita. Yang kedua, pandangan dari Immanuel Kant. Gagasan akal praktis dari Kant berupaya membantah empirisme yang dibawa misalnya oleh John Locke yang menyatakan bahwa akal manusia adalah tabula rasa yang hanya terisi oleh pengalaman indrawi. Kant kemudian mengajukan pertanyaan kepada empirisme. Dari manakah datangnya pengetahuan pertama sang bayi ketika menyusu ke ibunya? Apakah ada pengetahuan sebelumnya? Kant lebih lanjut menjelaskan tentang siksaan intuisi. Suatu siksaan yang dikarenakan seringnya kita mengabaikan intuisi dalam berbuat sesuatu, sehingga kita seringkali merasa gelisah, khawatir, merasa kesepian, takut, bersedih hati, dan ingin lari dari diri sendiri. Namun, semakin sering kita mengikuti intuisi, maka kebahagiaan hakiki akan menyelimuti diri kita. Intuisi adalah perangkat bawaan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menentukan baik dan buruknya segala sesuatu. Dalam sufisme Islam, hal itu disebut sebagai hati atau jiwa yang senantiasa mesti disucikan. Hanya saja, memisahkan antara kebahagiaan dan kesempurnaan, padahal keduanya berjalan berkelindan, intuisi menjadi bukti atas kemerdekaan manusia dalam memilih segala sesuatu, baik ataupun buruk. Intuisilah yang kemudian menjelaskan lebih akurat mengenai kehidupan pasca dunia. Namun, intuisinya kan acap kali justru bias, hingga sampai kepada penghinaan terhadap filsafat, yang pada gilirannya para filsuf muslim kelak harus melengkapi kekurangan gagasan Kant tersebut. 3. Pandangan komunisme. Lalu bagaimana dengan moralitas komunistik? Nah, berbeda lagi dengan akhlak atau landasan moral komunisme yang berakar pada logika dialektikanya Hegel dan dikembangkan oleh Karl Marx. Ia berujar bahwa kesempurnaan sosial hanya didapati dari revolusi yang didasarkan konflik internal antara tesa, antitesa, sehingga melahirkan sintesa. Maka, jika Bertrand Russell menganggap kriteria akhlaki adalah kepentingan pribadi, dan Kant menganggap kriteria akhlaki adalah intuisi, pandangan komunisme menganggap bahwa kriteria perbuatan akhlaki adalah adanya revolusi sosial. Padahal, mengekang kebebasan dengan dalih mengutamakan persamaan adalah bentuk ketidakadilan sosial yang tentunya kontra revolusi. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Nah, sebenarnya Mutahari sempat mengkritisi pandangan dari sufisme yang memiliki kecenderungan yang menganggap bahwa kriteria perbuatan akhlaki adalah menghinakan diri sendiri. Padahal Islam bertujuan untuk memuliakan diri. Islam tentu menentang sesuatu yang berkekurangan seperti kecenderungan menghinakan diri, ala sufisme ekstrim tentunya, maupun sesuatu yang berlebihan seperti penyembahan ego dan materinya kaum materialisme, individualisme, maupun sosialisme. Fokus akhlak Islami ialah kemuliaan diri, yaitu perbaikan diri secara terus-menerus ke arah kesempurnaan Tuhan, memaksimalisir perbaikan dan meminimalisir keburukan, menyeru pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Seperti dalam Atsar Sayyidina Ali, orang yang merasa buruk adalah baik dan orang yang merasa baik adalah buruk. Dengan kata lain, kesadaran atau kelemahan diri justru memperteguh kita untuk memuliakan diri atau memperbaikinya, bukan justru semakin menghinakannya. Itulah mengapa filsafat Islam menekankan pentingnya pengenalan diri, karena mengenal diri adalah pengantar untuk mengenal Allah. Sesuai sabda Rasulullah SAW, berakhlaklah dengan akhlak Tuhan. Alam fisik yang senantiasa bergerak dan berubah mesti dibangun di atas fondasi ruh yang kokoh, yang tidak mengalami perubahan sejauh apapun umat manusia mencari ilmu. Ia kelak akan memahami bahwa fondasi tauhid merupakan kecenderungan atau fitrah seluruh manusia, bahkan setiap makhluk. Cintailah Tuhan
maka Anda berakhlak seperti Tuhan. Cintailah uang, maka Anda akan berakhlak berdasarkan pengaruh uang. Cintailah kekuasaan, maka Anda akan berakhlak sesuai kemana kuasa membawamu. Nah, kita telah melihat pandangan dari beberapa mazhab berpikir tentang kriteria perbuatan akhlaki. Kemudian, apa sih bedanya perbuatan akhlaki dengan perbuatan alami? Mutahari kemudian memberikan pertanyaan, apakah nilai dari perbuatan etis itu? Apa pula bedanya perbuatan alami dan perbuatan akhlaki? Misalnya menyusui. Apakah menyusui sebetapapun luhurnya itu hanyalah perbuatan alami yang menjadi kodrat dari setiap ibu, bukan merupakan perbuatan akhlaki? Nah, ini pertanyaannya nih. Gimana menilai apakah menyusui itu perbuatan akhlaki atau perbuatan alami? Nah, perbuatan akhlaki semisal memaafkan orang yang menyakiti kita, membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik adalah contoh perbuatan akhlaki. Sementara membalas keburukan dengan keburukan adalah perilaku hewani. Membalas kebaikan dengan kebaikan ya juga dapat dilakukan hewan, itu wajar-wajar aja. Adapun membalas kebaikan dengan keburukan adalah perbuatan setan. Sementara membalas keburukan dengan kebaikan barulah dapat dikatakan perbuatan akhlaki. Atau paling tidak membalas keburukan sama sekali. Membalas sesuatu dengan setimpal, yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik, merupakan perbuatan alami. Sementara membalas keburukan dengan kebaikan, semisal memaafkan yang menyakiti, atau bahkan sesederhana tidak membalas perbuatan buruk, sudah termasuk perbuatan akhlaki. Sehingga kembali kepada contoh, apakah menyusui anak merupakan perbuatan alami atau akhlaki, itu merupakan perbuatan alami. Karena seorang ibu tidak akan mungkin secara naluriah menyusui anak orang lain. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir. Bagaimana jika akhlak itu tidak ada? Atau bagaimana jika akhlak itu subjektif? Nah, inilah yang kemudian akan terjadi, yaitu krisis spiritual dan moral. Pandangan dunia tauhid bukan saja memiliki nilai teoritis atau benar, namun ia juga mengandung nilai praktis, baik dan bermanfaat. Masyarakat yang tidak berfundasi spiritual akan mengalami krisis spiritual yang berujung pada membengkaknya kasus bunuh diri, tidak faedahnya waktu luang, meningkatnya gangguan jiwa dan mental, menyoraknya gaya hidup hipisme, krisis kasih sayang, kelaparan, hingga kerusakan lingkungan. Tony B menyalahkan dampak buruk teknologi mesin, dan saintisme menyebut karena maraknya kebodohan. Komunisme menganggap karena tidak berjalannya ideologi. Sementara Murtada Mutahari merujuk kepada perlunya Rosenfikir atau intelektual yang mencerahkan masyarakat dengan menyatukan kembali saudara kandung yang telah lama dipisahkan, yaitu ilmu pengetahuan dan iman. Nah, adapun perspektif presentor, meskipun disadur dari kumpulan ceramah-ceramah Murtada Mutahari, buku ini dapat menjadi oase di tengah keringnya umat manusia dari dahaga spiritualitas akhlak. Buku ini hadir untuk membangun kembali kesadaran kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak. Nah, tujuan akhlak itu sendiri adalah hadirnya cinta, sehingga hanya akan melahirkan dua konklusi nih guys, yaitu cinta membuat kita meneladani akhlak kekasih, dan cinta pula yang membuat kita hanya berakhlak pada kekasih. Sehingga kalau kita cinta kepada wanita, kita akan berakhlak kepada wanita tersebut dan mengikuti akhlak wanita tersebut. Kalau kita cinta kepada harta, kita akan mengikuti akhlak para hartawan atau pengusaha, dan kita sangat berakhlak pada harta. Kalau kita cinta kepada tahta, kita akan berakhlak pada tahta atau penguasa, dan kita akan berakhlak seperti penguasa. Sementara kalau kita cinta kepada Allah, kita akan berakhlak seperti Allah dan hanya berakhlak kepada Allah, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak. Selamat berakhlak. Ada pertanyaan?